Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi ke cetrek-cetrek episode sekian. Insya Allah Ustazah akan mereview materi untuk persiapan PAS genap tahun ajaran ini akan kalian hadapi insya Allah di bulan Juni nanti. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, perwakilan juga dari Ustadz Salman. Jika ada salah dan kekurangan, banyak khilaf selama kenal sama kalian di kelas 7 ini. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Kita ke review materi PAS-nya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang himpunan. Bab pertama yang kita akan cantumkan nanti di PAS adalah bab himpunan. Nah, apa sih yang kita pelajari di himpunan? Arti dari himpunan sendiri itu adalah kelompok. Kalau kalian masih ingat ya, sebuah kelompok yang pastinya memiliki anggota gitu ya. Nah, contoh dari himpunan itu apa sih? Oke. Yang pertama contoh dari himpunan adalah misalkan Ustazah punya himpunan siswa NF, maaf goyang-goyang ya, yang berkacamata. Oke, kalau Ustazah tanya himpunan siswa NF yang berkacamata, kalian bisa ingat teman-teman kalian yang berkacamata, tinggal sebutin misalkan si A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Terus ada juga misalnya Ustazah bilang himpunan siswa NF lagi aja ya biar jelas, siswa NF yang tinggi badannya lebih dari 150 cm. Oh, ini gampang juga nih. Misalkan ada data anak-anak siswa NF, ditanya sama Ustazah himpunan siswa NF yang tingginya lebih dari 150 cm, tinggal kalian sebutin A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu contoh dari himpunan. Sekarang kalau contoh yang bukan himpunan. Oke. Yang pertama misalkan himpunan siswi NF yang tinggi. Nah, kenapa? Bedanya apa sih sama yang tadi? Ini juga tinggi badan, ini juga tinggi badan. Kalau yang ini bukan himpunan, kenapa? Karena tinggi itu relatif. Misalkan menurut Ustazah yang tingginya 150 itu dia punya badan yang tinggi. Tapi mungkin menurut Ustadz Sugia, yang kalian mungkin pernah ketemu Ustadz Sugia itu tinggi banget kan badannya. Menurut Ustadz Sugia sih si A ini pendek gitu. Tapi menurut Ustazah dia ini tinggi. Jadi dia relatif, nggak pasti gitu. Nah, itu bukan termasuk himpunan. Contoh lain, himpunan bunga yang wangi. Ini jelas banget Atuzah. Ini mah misalkan bunga yang wangi itu bunga mawar, ada bunga anggrek. Nah, tapi bisa aja menurut orang lain bunga mawar itu dan bunga anggrek itu nggak wangi. Jadi dia lagi-lagi relatif. Ada kata sifatnya tinggi, wangi, cantik, ganteng gitu ya. Nah, itu bukan termasuk himpunan karena kata sifat itu relatif bagi semua orang. Oke? Nah, selanjutnya adapun Ustazah mau bahas contoh, ada yang namanya himpunan kosong. Masih ingat nggak himpunan kosong? Apaan sih himpunan kosong? Dia himpunan, udah pasti gitu, nggak pakai kata sifat relatif. Nggak relatif, beda-beda tiap orang. Contoh, himpunan
guru NF aja ya sekarang ya. Guru NF yang bisa terbang misalkan. Nah, ada nggak kita bilang terbang itu memang jelas burung terbang ya kan, bisa terbang tuh kayak gitu gitu. Tapi kira-kira ada nggak guru NF yang bisa terbang? Nggak ada kan? Nah, maka kalau saya tanya nih, siapa guru NF yang bisa terbang? Nggak ada, makanya dia himpunan kosong atau kita kasih tanda simbolnya tuh kayak gini ya. Jadi kayak bulat terus dikasih coretan. Seperti itu. Jadi selanjutnya Ustazah akan bahas tentang diagram Venn. Nah, Ustazah akan pindahkan ke sini. Mungkin masih banyak dari kalian yang masih ingat apa itu diagram Venn. Oke. Diagram Venn itu kalian pernah dengar kan diagram bulat, diagram batang, bulat, diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Nah, ini namanya diagram Venn. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya kita kasih kotak gitu ya. Kalian pernah bikin proyek seperti ini. Lalu di ujungnya ada huruf S. S itu apa sih? S itu himpunan semesta. Artinya apa sih kandang kotak ini atau milik si S ini? Semua yang tercantum di sini anggotanya adalah himpunan semesta secara keseluruhan gitu ya. Tapi nanti tuh kita akan bedakan gitu kan berdasarkan kategori. Biasanya Ustazah bikin di kelas 7 ini 2 kategori gitu ya. Misalkan ada kategori A, kategori B. Misalkan makanan favorit, berarti ada misalkan nasi goreng sama mie goreng kayak gitu kan ya. Terus misalkan ada film favorit, ada Harry Potter sama Avenger misalkan kayak gitu. Nah, baru nanti anggotanya akan diklasifikasikan di lingkaran A atau lingkaran B, atau dia nggak milih A, B, maka kita simpan di luar. Masih ingat? Nah, adapun bentuk diagram Venn kalau yang 2 kategori ya, itu bisa kayak gini ya. Jangan lupa pasti ada himpunan semestanya. Udah gitu bisa aja ada anak yang suka keduanya. Gitu kan? Ada anggota yang suka keduanya. Maka Ustazah beri sebuah ruangan di sini gitu ya. Dan yang terakhir itu bisa juga kayak gini. Diagram Venn-nya, aduh maaf nih bagus banget gambarnya ya. Gini. Terus gini. Masih ingat nggak? Nanti akan dibahas lebih dalam, misalkan ini B atau sebaliknya boleh. Tergantung kondisi kategorinya. Nanti Ustazah akan lebih bahas lebih bahas di latihan soalnya ya. Nah, adapun terakhir di himpunan itu adalah tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4 doang. Yang pertama itu ada irisan. Yang kedua gabungan, yang ketiga minus, yang keempat komplement. Ya, Ustazah pertama-tama mau ngingetin dulu simbolnya. Irisan, lagi-lagi bahas ini ya. Ingat ada huruf N-nya di ujungnya, maka bentuknya itu kayak huruf N. Kalau gabungan ada huruf U-nya. Di irisan nggak ada U kan? Ingatnya di gabungan aja deh. Jadi dia kayak gini simbolnya. Minus ya minus biasa. Komplement bisa tanda C di atas atau tanda petik di atas. Gitu ya. Nah, setelah itu Ustazah mau ngingetin kata kuncinya. Irisan itu artinya kata kuncinya tuh yang sama. Kelihatan nggak? Oke. Gabungan kata kuncinya itu semua. Minus kata kuncinya itu adalah aku tanpamu.
Dan terakhir, komplement, kata kuncinya adalah selain aku. Nah, kalau komplement ini, ingat selain aku di himpunan semesta. Nanti kita bahas ya di latihan soal. Seperti itu. Beres tentang himpunan. Nah, selanjutnya kita akan review tentang bab satu lagi untuk persiapan PAS, yaitu bab aljabar. Oke, aljabar ini belajar apa sih? Kita tuh belajar tentang sebuah nilai gitu ya, tapi yang belum diketahui dan kita ganti pakai huruf-huruf gitu, inget nggak? Jadi bisa pakai X, yang paling sering dipakai tuh Y, Z atau A, B, M, N dan semuanya, bebas pakai apapun ya. Nah, saya di sini punya bentuk aljabarnya, contoh misalkan 2B kuadrat min 3A plus 7. Oke. Di sini yang pertama, kira-kira ada berapa digit di bentuk aljabar ini? Nah, di bentuk aljabar ini ingat, ketika ada huruf, ada angka, dan juga tanda di depannya, itu merupakan satu kesatuan. Berarti di sini kita punya, bisa gimana nulisnya ya? 1, gitu ya. Oke. 2, 3. Oke. Maka di sini Ustazah punya 3 digit aljabarnya. Lalu selanjutnya kita belajar tentang unsur-unsur aljabarnya kan. Nah, unsur aljabarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah variabel, gitu ya. Yang kedua itu adalah koefisien. Yang terakhir adalah konstanta. Nah, untuk variabel, apa sih yang mana sih yang variabel kira-kira yang di atas? Nah, variabel itu adalah hurufnya. Berarti di sini ada B. Ingat di sini ada kuadratnya nggak apa-apa. Berarti di sini adalah B kuadrat itu variabel. Lalu di sini ada A, variabel juga. Oke, berarti di sini kita punya B kuadrat dan A. Selanjutnya koefisien. Koefisien yang mana sih Zah? Koefisien adalah angka di depan variabel. Berarti di sini ada minus 3 koefisien. Lalu di sini ada 2 juga koefisien. Kalau ini 7 Zah, dia nggak punya huruf kan? Berarti dia bukan koefisien. Maka koefisiennya ada 2, yaitu 2 dan min 3. Terakhir yaitu adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang jomblo. Jadi dia nggak punya huruf atau sendirian gitu ya. Di sini kita punya plus 7. Berarti dia adalah konstanta. Berarti di sini jawabannya cuman 7. Kalau plusnya nggak usah ditulis, aneh ya, plus 7 gitu, atau positif 7 gitu aja tulisnya. Begitu untuk unsur aljabar. Adapun terakhir yang kita pelajari, tapi lumayan panjang sih waktu itu belajarnya ya, itu adalah tentang operasi aljabar. Ya, Oke. Operasi aljabar ini ada 4. Memang operasi matematika itu doang sih ya, nggak ada yang lain. Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, saya cuma mau review dikit doang. Kalau penjumlahan pengurangan, itu kita langkah pertamanya cari huruf yang sama, gitu ya. Baru angkanya dioperasikan. Kalau hurufnya beda, nggak usah dioperasikan, tinggal tulis aja hasilnya. Nah, kalau yang kali bagi, kita tinggal kali bagi angkanya dan kali bagi hurufnya yang sama. Ataupun yang beda nggak apa-apa kalau di perkalian. Nanti gimana lebih jelasnya di latihan, Ustazah akan bahas lebih dalam lagi. Tapi Ustazah mau mengingatkan yang ini.
Kalau ustazah punya minus 2 plus 3, nah hasilnya berapa? 1. Apakah kalian masih ingat caranya seperti apa? Oke. Jadi ustazah mengingetin ini ya. Kalau di penjumlahan pengurangan, di sini ya, kalau tandanya sama, maka angkanya kita jumlahkan. Kalau tandanya beda, angkanya kita kurangi. Gitu ya, masih ingat nggak? Nah, hasilnya apakah positif negatif tergantung angka yang besar. Contoh soal yang ini. Tadi di sini ada minus 2 plus 3. Berarti ini tandanya minus, tandanya positif. Beda atau sama? Minus sama positif beda kan? Kalau beda, angkanya harus kita kurangin. Berarti tentu aja kalau dikurangin, angka besar kurangi yang kecil ya. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Setelah itu, ikut tandanya apa ini satunya? Minus apa positif? Lihat angka yang besar. Oh, angka yang besar itu 3. 3 itu positif, maka hasilnya positif. Jadi ikut angka yang besar. Itu kalau misalkan untuk penjumlahan pengurangan yang Ustazah mau ingat-ingat. Mau Ustazah ingetin ya. Satu lagi kalau perkalian pembagian mengenai tandanya. Kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Aduh, ini ambigu ya, ini ditambah maksudnya. Ditambah, dikurang. Oke. Contohnya apa? Ustazah punya minus 2 dikali minus 3. Sama dengan berapa? Positif 6. Kenapa? Karena di sini soalnya kita bagi dulu biar nggak pusing. Nah, di sini tandanya ini minus, ini minus. Kalau minus tandanya sama, berarti hasilnya positif. Gitu ya. Jadi positif kali positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Tapi kalau positif kali negatif, negatif kali positif, negatif. Jadi kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Seperti itu. Alhamdulillah, reviewnya untuk persiapan PAS sudah selesai karena kita cuma mempelajari 2 bab di semester ini, yaitu himpunan dan juga aljabar. Nanti untuk lebih dalamnya, contoh-contoh soalnya kita akan langsung bahas di latihannya. Insya Allah minggu ini Ustazah akan share latihannya, nanti di share di Google Classroom ataupun diinfokan oleh guru pengganti Ustazah nanti ya di Zoom. Dan juga Ustaz Salman juga akan memberikan latihannya insya Allah minggu ini supaya kalian bisa kerjakan terlebih dahulu dan nanti akan dibahas di video cetak-cetak selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ustazah selama menjelaskan atau mereview materi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Ustazah sebagai manusia biasa. Terima kasih semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.